Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Halo viewers, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus memberikan hiburan dari penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film menegangkan ketika kemampuan super disalahgunakan hingga menjadi sesuatu yang mengerikan. Film ini berjudul Mona Lisa and the Blood Moon. Jadi guys, wanita yang bernama Mona ini adalah seorang gadis lugu dengan keterbelakangan mental. Akan tetapi, ia memiliki kemampuan yang bisa mengendalikan pikiran dan tubuh seseorang. Lalu apa jadinya jika kekuatan tersebut disalahgunakan? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kesendirian Mona yang sudah lama terkurung di sebuah rumah sakit jiwa. Ketika gadis umurannya lagi sibuk nyari calon laki, Mona yang deso dan katro cuma bengong dengan setelan baju yang mirip paketan COD. Di mana semua itu dilakukan lantaran Mona tergolong pasien yang suka berontak dan selalu melawan. Tak lama kemudian datanglah seorang perawat bangor yang sedikit bekerja tapi banyak kasbon. Wanita yang sekali ngomong bikin kesel ini akan memberikan perawatan rutin kepada Mona. Tapi bagi Mona, kedatangan wanita tersebut akan ia jadikan kesempatan untuk melarikan diri. Hey, get my nails done. I mean, you give a shit? Hello? Sekian lama menahan, akhirnya Mona menunjukkan kemampuannya yang bisa mempengaruhi pikiran orang. Sekeras apapun si perawat menjerit, tidak ada yang bisa membantunya karena rumah sakit sedang sepi. Di tengah pelariannya, Mona yang kelaparan mendatangi satu lagi perawat yang sedang jaga. Bagi dong om. Melihat si pasien galak bisa keluar, perawat yang ketakutan ini berniat untuk meminta bantuan. Setelah berhasil lolos, Mona bertemu dengan sekelompok pemuda baik hati, tapi doyan mabok. Lalu mereka memberikan Mona bir kaleng dan sepatu walior karena tak tega melihatnya nyeker malam-malam. Di malam dengan bulan yang terlihat sempurna, Mona melanjutkan pelariannya meskipun tanpa tujuan yang pasti. Dan hingga pada akhirnya, Mona yang dulunya imigran asal Korea kini berada di tengah keramaian kota New Orleans. Di sisi lain, seorang polisi berkumis gomplok mendapatkan laporan akan kaburnya Mona. Anggota yang bernama Harold ini pun langsung bergerak untuk melakukan pencarian. Sementara Mona yang masih merasa lapar, kini sedang menghampiri sekelompok geng yang sedang berbuka puasa. Akan tetapi, Mona kecewa karena tidak ada yang memakan ciki seperti tadi. Gelagat Mona yang aneh pun jelas membuat si ketua geng yang bernama Fuz penasaran. Siapa wanita semrawut tapi cute ini? Kemudian ia mengikuti Mona yang sedang mencari ciki kesukaannya. Woi Neng, bayar ngapa? Melihat Mona gak bawa duit, si gaul Fuz mencari perhatian dengan membayar belanjaan Mona. Kemudian Fuz mengajaknya ke mobil jika Mona mau mendapatkan makanannya. Setibanya di mobil, Fuz yang suka kepada Mona meminta ciuman jika Mona inginkan makanannya. Setelah memberikan ciuman bergaya kadal, Mona akhirnya mendapatkan apa yang ia mau. Di tengah kebersamaan mereka, Harold yang sedang berpatroli datang dan menilang dua kelenjar BO yang mangkal sembarangan. Mona yang melihatnya pun jelas panik karena takut pelariannya dari rumah sakit ketahuan.
right? Ketika ada kesempatan, Mona memaksa Fus untuk memberikan bajunya. Meskipun heran, Fus menurutinya karena menganggap Mona ngefans kepadanya. She got it all out. Find out what- Why you leaving? Can we just fell in love right here? You gonna leave the... Hey, Saat menemukan Mona, Harold membujuk dengan tutur kata lembut seperti Mamah Dedeh agar Mona ikut bersamanya. just want to talk to you. Come on. Some people are really concerned about you. So put these on you. Melihat Harold memegang borgol, Mona yang ketakutan akhirnya mengeluarkan kemampuannya. You have nothing to be... Setelah ceker Harold tertembak, Mona bisa kabur dan melanjutkan pelariannya. Singkat cerita, Mona yang masih kelaparan begitu ngiler saat melihat pasangan retro yang sedang dinner. Di tempat ini pula, seorang kelenjar gemoy sedang jajan setelah dapat hasil dari COD-annya. Keberadaan wanita bernama Bonnie ini jelas membuat mata para lelaki hidung loreng tak mungkin melewatkannya. What? I'm looking at her. Why are you looking at Badak, cicing atuh hah? Knalpot lu biasain aja gak usah ditongeng-tongeng kayak tadi. Dengerin ya, laki lu aja yang mata knalpotan. Tak redo lakinya dihina, si Blackpink pun emosi. Come on. Oh, God. Saat para wanita racing ini baku hantam, Mona tak tega melihat Bonnie yang tidak bersalah dijeduk-jeduk seperti bola basket. Chill, bro. Oh, shit. Chill. Singkat cerita, Bonnie yang telah mengetahui kemampuan Mona memberikan traktiran karena sudah menolongnya. Mona pun terlihat lahap karena baru pertama kali makan makanan seperti yang di TV-TV. Kemudian Bonnie kepo dari mana kemampuan Mona itu. Tapi jangankan Bonnie, Mona pun tidak mengetahui dari mana ia mendapatkan kekuatannya. Lalu Bonnie mengait-ngaitkan kemampuan Mona dengan bulan purnama pada malam ini yang menurutnya terasa berbeda. Tapi daripada mikirin begituan, Bonnie yang seorang penari mempunyai ide akan kemampuan Mona. Apakah itu? Selang beberapa saat, Bonnie membawa Mona ke sebuah klub malam tempatnya bekerja. $4 Jaeger bombs and a... Saat berada di dalam klub, Mona baru tahu jika Bonnie adalah seorang penari tiang jemuran. Dan seperti biasa, Mona cuma pelangak-pelongok karena baru pertama kali ke tempat beginian. Fuck yeah. Setelah menari dan pamer knalpot, Bonnie mendapatkan uang tip dari sekelompok pemuda Bangor. Namun karena ingin bayaran lebih, Bonnie menemui Mona yang masih melongo. Lalu ia menyuruh Mona untuk mempengaruhi para pemuda itu agar terus memberikannya uang. Mona yang polos iya-iya saja dengan rencana jahat Bonnie yang sudah baik kepadanya. I wanted, this is Mona Lisa. I wanted, like, naked girls at the best. Brandy. Giving me money. What's wrong with you, lady? You said no. Money. Shit, I can't move now. Baby, What's going on? you guys are the fuck. Bye-bye. Singkat cerita, Bonnie pun membawa Mona ke rumahnya. Karena ia merasa Mona adalah mesin uang portable baginya. Lalu Bonnie mengenalkan Mona kepada anaknya yang bernama Charlie. Ia pun berbohong bahwa Mona adalah seorang gelandangan yang ia tolong. Heran dong, udah mah kehidupannya belangsak, si Mami malah bawa beban baru. Go to bed. You need to go to bed. Melihat ibunya jadi banyak duit, Charlie khawatir jika ini duit haram. Terlebih karena selama ini sang ibu doyan kelayaban dan selalu pulang pagi. Di keesokan harinya, Bonnie mandiin Mona yang katanya sudah seminggu gak mandi. Perawatan ini pun tak lain karena Bonnie memiliki rencana untuk mencari pundi-pundi uang lagi. Di sisi lain, Harold sedang menyelidiki sosok Mona dengan mendatangi si perawat rumah sakit. Tapi tak banyak informasi selain Mona yang dibawa ke tempat ini ketika umurnya 10 tahun. Dan semenjak berada di tempat ini, Mona tidak menunjukkan keanehan selain hanya merenung dan menggambar saja. Terlihat Harold pun semakin penasaran siapa Mona itu yang sebenarnya. Kemudian kita kembali kepada Mona yang kini disuruh untuk menghipnotis para pengguna ATM. Today in my class,
second ago. Yeah. What's happening? Be quiet. Savings. That's right, Mona. Let's go. Hurry it up. I don't give it. I don't give it up. Di tengah kesuksesan Bonnie mendapatkan duit, kepolisian dengan cepat mengetahui akan kejahatannya itu. Harold yang baru mendengarnya pun langsung mengecek rekaman CCTV yang terpasang di salah satu mesin ATM. You gotta be more careful. I'm serious. Dugaan Harold ternyata benar bahwa pelaku penghipnotisan itu adalah Mona. Lalu seorang anggota mengetahui akan sosok Bonnie, sang penari tiang jemuran. Pelanggan nih ya. Mendengar hal tersebut, Harold akhirnya mendapat petunjuk di mana ia bisa menemukan Mona. Di hari berikutnya, Mona menemani Charlie yang sedang ngelondri pakaian. Sambil menunggu, Charlie curhat akan kebiasaan buruk ibunya selama ini. Tapi tiba-tiba Mona penasaran dengan luka memar di jidat Charlie, di mana luka tersebut adalah ulah teman Charlie yang selalu membulinya. Terlihat Mona pun merasa kasihan, udah mah ibunya bangor. Di sekolahan pun Charlie masih saja mendapatkan perlakuan kasar. Makin lama kedekatan mereka pun terjalin layaknya kakak dan adik. Setibanya di depan rumah, Charlie disambut teman SD yang selama ini selalu membulinya. Ia pun langsung memberitahu Mona jika geng bangor ini adalah musuhnya. I said move. Leave him alone. Let's go. Singkat cerita, Charlie memberitahu sang ibu akan kehebatan Mona. Tapi karena sudah tahu, Bonnie menyuruh anaknya untuk jangan memberitahu siapapun. Karena ia masih butuh Mona untuk mendapatkan duit. Charlie jelas kesal mendengar si ibu yang memanfaatkan kemampuan Mona. Tapi daripada baku hantam dan menjadi dosa, seperti biasa Charlie iya-iya saja dengan rencana ibunya. Di malam harinya, Bonnie mengajak Mona untuk nyari duit lagi di klub malam. Meskipun Charlie melarang, tapi Bonnie butuh duit tambahan untuk melunasi cicilan Magicom pintarnya. Lebih iraha atuh mah teh peporengkelan baru teu di calana. Cicing di imah. Ketika Bonnie bermandikan uang, Mona terus menghipnotis para pengunjung agar nyawer sampai mereka bangkrut. Keadaan ini pun jelas berdampak buruk bagi para kelenjar tiang jemuran yang lain. Selang beberapa saat, si Bentar protes karena menganggap Bonnie bermain curang. Di saat itu pula, Harold yang sedang mencari Mona akan masuk ke dalam klub. Kedatangan polisi ini pun langsung membuat seorang penjaga memberitahu Bonnie. Sebelum kejahatannya terungkap, Bonnie yang ketakutan mengajak Mona untuk segera kabur. Saat Mona dan Bonnie sudah terpojok, Harold bergegas meminta bala bantuan. Dan karena takut terhipnotis lagi, ia menyuruh Bonnie untuk memasangkan borgol terhadap Mona. Karena tak mungkin selamat dari segala tuduhan, Bonnie berniat untuk menyerahkan Mona saja. Hitung-hitung bekerja sama dengan polisi. What are you doing? I don't think this is the right thing to do. Stay away from me. Whatever this is. Setelah mendapatkan duit, Mona pun meninggalkan orang yang selama ini memperalatnya. Here, help me out here. Go grab these keys. Come back here. Setibanya di rumah, Mona menemui Charlie dan menceritakan apa yang telah terjadi. Lalu ia mengajak Charlie untuk segera kabur sebelum polisi menemukan mereka. Ajakan itu pun jelas membuat Charlie mau ikut. Terlebih karena ia sudah bosan dengan kelakuan ibunya selama ini. Sesaat sebelum pergi, Charlie menuliskan surat agar ibunya tak usah repot-repot untuk mencarinya. Sementara Bonnie yang kini sendirian,
berada di jalanan sepi untuk menghindari polisi. Where you going, honey? Oh, tanpa Bonnie duga, ia dihadang para pemuda bangor yang pernah ia porotin. Mereka pun memaksa Bonnie untuk mengembalikan duit yang pernah diambilnya. Tapi karena duit sudah diambil Mona, Bonnie berniat untuk nyicil dengan DP ala kadarnya. Dirasa sudah dianggap kang kredit, para pemuda ini pun tak terima. Saat Bonnie dihajar seperti maling, Mona berniat untuk menemui Fuz. Terlihat Fuz pun merasa senang akan kedatangan Mona yang tak disangka-sangka. Dan ketika mengetahui apa yang terjadi, Fuz membawa Mona dan Charlie untuk menginap di rumahnya. I'm pretty sure we so, my son. Setelah gaya Mona dan Charlie berubah, mereka mendengar berita bahwa polisi sedang mencari Mona dan Charlie. Lalu Fuz meminta bantuan temannya untuk membuatkan Mona dan Charlie identitas palsu, karena ia berencana untuk memberangkatkan mereka keluar kota. Di malam berikutnya, Bonnie yang sudah babak belur kini mendapat perawatan setelah tertangkap oleh polisi. Kemudian Harold menunjukkan surat Charlie yang telah ditemukan kepolisian. Ia pun meminta petunjuk kepada Bonnie di mana keberadaan anaknya itu. Tapi boro-boro tahu, Bonnie terlihat bersedih karena sadar akan sikapnya kepada Charlie selama ini. Dan tanpa mereka sadari, saat ini Mona dan Charlie sedang diantar Fuz ke bandara. Fuz pun berkata untuk jangan takut, karena di bandara nanti tidak ada pemeriksaan kartu vaksin seperti di negara-negara lain. Setibanya di bandara, Fuz bersedih karena pertemuannya dengan Mona harus berakhir. Tapi meskipun demikian, ia merasa senang karena telah membantu orang yang ia sayangi. Go on now, Pipsqueak. Wah, ternyata ID bodong dari teman Fuz berhasil mengelabui petugas. Hingga mereka pun dengan mudah mendapatkan tiket pesawat. Kemudian Charlie meminta Mona untuk menunggu, karena ia akan menghubungi ibunya untuk terakhir kali. Tanpa Charlie sadari, panggilan yang dilakukannya akan memudahkan polisi dalam melacak keberadaannya. Ketika panggilan tersambung, Charlie mempersilahkan ibunya untuk berbuat semau hidung. Karena mulai saat ini tidak ada orang yang selalu menantangnya. Perkataan anaknya itu pun jelas membuat perasaan Bonnie rontok dan menyesal. Thanks. Good luck. You too. Setelah lokasi Charlie diketahui, Harold memerintahkan anggotanya untuk melakukan pencarian di bandara. Dan jika terlihat sepasang bocil dan remaja, Harold menyuruh untuk segera melakukan penangkapan. Step over here, man. Cooperation for what? Melihat keberadaan polisi, Charlie sadar bahwa pelariannya sudah diketahui polisi. Keadaan ini pun membuat Charlie berniat mengalihkan perhatian agar Mona bisa melanjutkan pelariannya. Help! Help! I'm Charlie! I don't know Step away from the sound. Turn around. Melihat aksi Charlie, si Mona mah lempeng aja dan dia mah gelo. Saat Mona lolos dari pemeriksaan, Harold kesal karena polisi sudah diprank seorang bocil. Ketika Mona sudah di dalam pesawat, Harold meminta Charlie untuk menyebutkan kemana tujuan Mona. Tapi sekeras apapun Harold memaksanya, Charlie memilih bungkam. Terlihat Harold pun gedek karena tak mungkin menghajar seorang bocil. Singkat cerita, Charlie pun dipertemukan dengan ibunya. Bonnie pun berjanji bahwa ia akan berubah dan menjadi seorang ibu yang baik untuk anaknya. Sementara itu, Mona yang baru pertama kali naik pesawat kini sedang tegang-tegangnya. Naik pesawat kok gini? Dan hingga pada akhirnya, Mona benar-benar berhasil lolos dari kejaran polisi.
Dari awal kita tidak menemukan asal-usul yang jelas tentang Mona, apalagi dengan kekuatannya yang seperti di film-film Indosiar. Meskipun dari awal sering dikaitkan dengan fenomena bulan purnama, tapi tetap saja tidak menjawab kemisterian kemampuannya. Tapi dengar-dengar, kalau sedang bulan purnama para ODGJ itu lagi sakti-saktinya. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Ed Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.